Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua sehat? Ya, alhamdulillah. Ini ya, anak-anak semuanya kita di kesehatan, banyak kenikmatan bisa diberikan untuk kita ya. Alhamdulillah kita sudah di seni kesehatan. Tema yang pertama akan ini nanti ada peredaran kemudian manusia dan ini terus karena itu anak-anak semuanya biasanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada pagi hari ini kita berdoa selesai. Anak untuk hari ini kalian lihat di Pak Guru Kimka ada di anak semuanya bisa terlihat slide Pak Guru enggak? Oke, Pak Guru besarin ya supaya nampak jelas. Oke. Di pembelajaran pertama ini subtema 1 yaitu peredaran darahku ya. Peredaran darahku sehat itu subtema 1. Sehat itu penting di tema keempat. Nah, kenapa tema ini kita ambil dan menjadi pembelajaran kita? Ternyata sehat adalah sebuah anugerah, sehat adalah sebuah kenikmatan. Coba sebanyak apapun uang kita, kalau kita nggak sehat, ya nggak nikmat juga, nggak bahagia juga. Ya, sebanyak apapun makanan di tempat kita, di rumah kita, kalau kita nggak sehat, ya sama aja bohong ya. Lidahnya terasa pahit, kemudian nggak enak badan, yang tadinya sate harusnya nikmat, ya jadi nggak nikmat gitu kan. Nah itulah pentingnya bahwa sehat adalah sebuah anugerah yang tentunya harus kita syukuri. Oke anak-anak semuanya, nanti salah satu kegiatan untuk kita sehat adalah salah satunya adalah di sini ada sebuah bacaan ya. Siti berangkat ke sekolah, rajin sekali dia naik sepeda ya kan. Ternyata dengan bersepeda dia sehat, memompa darah ya, jantung akan berdetak dengan irama olahraga ya, jadi lebih sehat. Nah, ternyata dalam kesehatan kita ada peranannya darah. Darah sangat penting bagi kesehatan kita karena darah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh ya dan mengangkut karbon dioksida bertukar dengan oksigen di dalam paru-paru ya. Jadi darah peranannya sangat penting. Kalau dalam istilahnya kita dalam istilah biologi, darah itu disebut dengan alat transportasi ya. Alat apa? Transportasi. Jadi seperti truk. Nah, truk kan mengirimkan barang kemana-mana, menyuplai barang ke setiap daerah. Sama fungsinya terhadap darah. Darah ternyata transportasi yang ada dalam tubuh kita. Dia mengangkut oksigen, mengangkut karbon dioksida, mengangkut sari-sari makanan maupun unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ternyata yang mengangkut adalah darah, oke ya. Oleh karena itu kita nanti akan belajar mengenai organ-organ peredaran darah. Oke. Nah ini semuanya perhatikan gambarnya ya. Pada manusia ada 2 peredaran darah. Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Nah perhatikan anak semuanya. Ini yang biru adalah darah yang kaya akan oksigen. Gimana nak? Gambarnya? Oke, sabar. Ini lagi TW. Bentar ya. Udah? Masih belum? Oke, bentar Pak Guru tes dulu ya.
Jaring agak lambat ya Bu. Sudah ya? Kalau ini ya. Mana udah terlihat? Sudah ya? Dah. Oke ya. Perhatikan anak-anak semuanya, ini adalah yang di tengah. Ini namanya jantung ya. Ini jantung. Kemudian yang di atasnya jantung ini adalah paru-paru. Kemudian ini adalah kapiler. Kapiler adalah pembuluh-pembuluh darah yang ada di bagian seluruh tubuh. Nah, jadi peredaran darah ada sebuah darah mengalir ya dari jantung ke paru-paru, ke pembuluh darah, ke kapiler, ke seluruh tubuh kita, kemudian kembali ke jantung. Ini siklus, yang nama siklus berarti tidak terhenti, ya jalan terus ya. Kemudian dari jantung dipompa ke paru-paru, paru nanti terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, tepatnya di alveolus, nanti seperti itu. Nah, anak-anak yang Pak Guru tampilkan di sini adalah mana itu adalah skema darah yang kaya dengan oksigen dan yang mengandung karbon dioksida. Lihat ya. Oke. Nah, yang anak bisa mendengar yang pertama adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil diawali dari jantung ya. Jantung kemudian dari bilik kanan ya. Ini bilik kanan yang bawah, kemudian menuju arteri pulmonalis ya. Kemudian baru menuju paru-paru. Lah yang disebut arteri itu ini pembuluh darah. Nah, ini paru-paru. Nah, di paru nanti akan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, tepatnya ada di alveolus. Setelah paru nanti darah menuju vena pulmonalis ya. Menuju vena pulmonalis kemudian masuk ke gigi kiri. Kemudian gitu namanya siklus yang terjadi. Nah, ini adalah peredaran darah kecil. Kenapa dikatakan peredaran darah kecil? Karena peredaran darahnya tidak melalui seluruh tubuh, hanya pada paru-paru dari jantung menuju paru-paru kembali lagi ke jantung, belum dipompakan lagi ke tubuh. Oke ya, sampai di sini anak pahami. Peredaran darah kecil ini hanya terbatas pada jantung memompa darah dari jantung menuju ke paru ya. Baru sekitar itu, belum dipompa seluruh tubuh. Makanya peredaran darah ini disebut dengan peredaran darah kecil. Kemudian yang kedua peredaran. Nah, setelah tadi darah masuk di serambi kiri, darah akan masuk ke bilik kiri. Ya ini ya anak-anak semuanya bilik kiri. Nah, dari bilik kiri melalui arteri besar atau kita sebut dengan aorta ya, menuju ke arteri. Nah, inilah seluruh tubuh baru dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh, ada tangan, mata, ya ke bagian seluruh tubuh kita. Nah, dari tubuh melalui pembuluh darah vena, ya, melalui pembuluh darah, maka darah ini akan dipompakan kembali menuju ke jantung, kemudian di jantung melalui serab kanan nanti akan dipompakan lagi. Nah, ini yang Pak Guru tandain ini adalah perkecil yang atas nih dari jantung menuju ke paru. Nah, peredaran darah besar adalah dari jantung ya menuju ke paru, kemudian menuju ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah peredaran darah besar. Perbedaannya ada kalau peredaran darah kecil tanpa melalui seluruh tubuh, dia hanya terbatas pada jantung dan paru. Anak-anak semuanya, Pak Guru ini bisa dibaca ya, anak sendiri kalian. Nah, mengalirnya darah di dalam tubuh disebut dengan peredaran darah. Nah, dalam peredaran ini terjadi pertukaran antara O2
di mana darah yang banyak oksigen akan kembali ke jantung melalui sistem peredaran ini disebut dengan peredaran darah kecil. Tadi Pak Guru udah jelasin ya. Oke, ini yang peredaran besar. Sistem peredaran dasar oksigen akan mengalir dari bilik jantung, kemudian pertukaran yang banyak mengandung oksigen. Nah, sistem ini disebut dengan darah besar. Oke ya. Kita pahami jantung. Ya. Besar adalah palan tangan. Ya. Berada kiri. Oke, ini jantung terdiri dari bilik kanan, kiri, ya, serambi kanan, serambi kiri. Di sini ada katup, ya. Katup itu kayak klep yang bisa membuka menutup karena jantung berarti membuka menutup untuk memompa. Jantung selama kita hidup tidak pernah berhenti. Saat pertama kita hidup sampai sekarang jantung tidak pernah untuk berhenti. Bahaya kalau berhenti. Kalau kenapa? Tinggal ya. Sekarang agar kalian tahu mana itu bekerja, kada mengeceknya di pembuluh nadi yang ada di pergelangan tangan, di leher, atau tiak, ataupun di daerah femoralis. Itu bisa kalian mengecek detak jantung kalian. Coba kalian cek. Ada yang tidak terdeteksi jantungnya? Ya. Zombie berarti itu. Ya, di pergelangan tangan, pergelangan ini namanya nadi. Kalau leher itu ya. Ada ya? Lanjut. Ada yang belum nemu? Wah, dipertanyakan kalau kamu nggak ada nadinya. Semua ada, cuma belum ketemu ya. Oke, anak semuanya, otot-otot yang sangat kuat. Nah, otot-otot ini disebut dengan miokardium ya. Karena setiap hari jantung itu berdetak. Jadi detakan jantung kita itu ternyata sedang mendarah untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh kita. Karena darah harus mengalir. Karena darah mengandung oksigen, mengandung sari-sari makanan bermanfaat untuk tubuh kita. Oke, iya ada yang tanya? Siap. Nanti ya kan dulu, nanti untuk kalian bertanya. Terus selesaikan dulu. Nah, ini nih anak pembuluh darah. Pembuluh darah adalah yang ada di dalam aliran ada di dalam tubuh kita. Ya, ini lihat. Jadi di dalam tubuh kita ada semacam kayak pipa-pipa selang. Ini nama pembuluh. Kita biasanya di pergelangan tangan warnanya biru kayak gitu. Yang biru-biru kayak urat pembuluh darah itu. Itu bahaya sekali kalau terkena pisau atau benda tajam. Itu kalau terpotong darah memantul. Kalau itu tidak ditutup lukanya, kita habisan akhirnya menyebabkan kematian ya. Itulah pembuluh darah. Darah merupakan tempatnya darah jantung ke seluruh tubuh, sebaliknya. Pembuluh darah ada pembuluh nadi yang disebut atau pembuluh balik disebut vena ya. Nah, apa bedanya? Bedanya arteri membawa darah yang kaya akan oksigen. Ya. Itu arteri. Sedangkan yang pembuluh besar disebut aorta ya. Ini pembuluh yang membawa kaya karbon dioksida. Mana aorta ini? Nah, ini arteri ya. Merah. Jadi yang gambar merah ini adalah yang urat ini adalah pembuluh yang darah yang mengandung oksigen. Kalau yang ini adalah darah mengandung karbon dioksida. Nah, penting bagaimana nak darah yang mengandung oksigen atau yang karbon dioksida? Halo, dengar? Oh, dengar ya. Yang sangat penting bagi tubuh kita itu yang kayak oksigen karbon dioksida. Yang kayak oksigen. Nah, nanti yang karbon dioksida nanti akan pertukaran di dalam. Oke, lanjut. Nah, pembuluh nadi ataupun pembuluh balik bercabang ya. Pembuluh balik yang kapiler darah. Namanya salurannya kecil-kecil. Biasanya ada di ujung jari. Kalau kali tergores pisau pun kena paku kan keluar darahnya di ujung jari. Itu yang tergores pembuluh kapiler.
Jadi kecil saja, jadi hanya tetapi kalau sampai lukanya tajam, lukanya dalam, darahnya itu mengalir atau memancar, itu kemungkinan yang kena arteri ataupun vena, sangat bahaya ya. Makanya anak-anak hati-hati kalau bermain pisau atau benda-benda tajam yang jangan sampai mengena tangan kita yang berujung fatal. Caranya adalah ya kamu menggunakan sesuai dengan peruntukannya, jangan sembarangan. Nah, terus kalau kena gimana? Segera kamu tutup ya, ikat dulu dengan kain kasa ataupun kain. Nah, baru kamu ke dokter. Karena kalau yang dalam lukanya ya. Kalau patah tulang juga ya, Pak? Oh, patah tulang berbeda ini lagi, berbeda cerita lagi. Patah tulangnya yang patah. Tapi kemungkinan juga patah tulang itu berdampak pada pembuluh darah yang pecah, karena pembuluh darah saat patah tulang itu biasanya fraktur ya. Fraktur itu pembuluh tulangnya benar-benar patah, mencuat, pembuluh darahnya terpotong, akhirnya berdarah-darah dan itu sekali. Oke. Aku cuma mau nanya Pak, masalahnya aku patah tulang. Patah apa tertutup? Apa ya? Tulang terbuka, pembuluh ini memancar darahnya ya. Iya. Ini yang berlangit ya. Iya. Karena fraktur ya langit. Tangan sekarang udah alhamdulillah yang lain. Hati-hati kalau kitain bukan aktivitas ya. Hati menyebabkan akibat fatal ya. Materinya ini ada kolom yang kerja. Nah, ini paru. Paru-paru salah satu organ penting juga dalam proses darah. Ya, paru-paru adalah tempat pertukaran antara oksigen karbon dioksida ada di alveolus. Ya, ini nih di alveolusnya nih. Nah, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Begitu terus kerjanya paru-paru dalam tubuh kita, tempat nyaring ataupun tempat untuk pertukaran oksigen karbon dioksida. Nah, kalau pada ikan kan kemarin kita belajar cang ya. Nah, kalau pada tubuh kita manusia ada di paru-paru. Oke, anak semuanya, paru-paru teratas ribbon, tabung-tabung abang ya, dari kita sebut dengan bronchia, dari trakea ini adalah kemudian percabangan lagi disebut bronkiolus, kemudian baru kok hilang. Bu, nanti ada alveolus terakhir peran antara darah yang oksigen dan karbon dioksida. Oke, anak-anak semuanya, ini penang ataupun gambar dari paru-paru. Pertanyaan siapa? Nanti di kuis 2 kalian juga mengerjakan. Nah, ini bahasa Indonesia. Nah, Pak Guru hanya fokus ke bagian IPA untuk menjelaskan di pelajaran hari ini. Oke, anak-anak semua, Pak Guru buka untuk pertanyaan. Silakan ya. Silakan anak. Tadi yang mau tanya siapa? Farid, silakan Farid. Kalau ambil mengarbon dioksida, Bang. Ya. Mengelola satu respon tubuh terhadap si tubuh yang namanya ataupun menafas, apa namanya, hembus apa justru praktekan kamu mengeluarkan memasukkan. Menguap itu ada proses. Kenapa? Iya Farid, ini adalah respon kita terhadap metabolisme tubuh kita. Terkadang dalam keadaan ngantuk, akhirnya ada respon menguap. Salah satu namanya mengambil nafas, ternyata saat menguap kita juga oksigen dalam tubuh kita. Jadi bernafas sekaligus proses yang namanya tubuh. Jadi Faris yang adalah oksigen. Tetapi akan ada di alta itu oksigen semua. Hirup itu ada oksigen, ada karbon, ada nitrogen. Jadi nanti di dalam tubuh kita oksigen yang untuk tubuh kita mana tidak nanti di. Oke, ya paham. Oke, yang lain terkait dengan mungkin ada cerita, Pak saya pernah tangannya kakinya darahnya. Saya pernah, Pak. Ya Pak? Patah. Pak siapa tadi bertanya? Ingat, Pak. Bertanya.
Siapa yang Kenzi? Tanya. Darah bus memancar. Nah, berarti sifat kemungkinan vena atau aorta yang but. Kalau hanya bus ya sedikit itu hanya pilar pembuluh darah. Belajar bisa kita amati karena luka. Haris mau tanya. Sarafnya apa? Bahaya nggak? Ya, Bahaya. biasanya melihat video itu menggores tangannya di apa pembuluh darah. Jadi Film itu kan ini sekali kenapa? Karena ini ada darah yang besar. Tatkala digores, maka sifat bukan mengalir lagi. Kenapa darah itu dipompakan? Mestinya Pak Guru bisa. Anak-anak pernah nggak pralon? Nah, pompa dinyalakan, tiba-tiba yang pecah, airnya memancar. Nah, kalau pralon besar, tapi bot kecil hanya merembes saja. Ini pralon yang besar. Kalau kita luka atau puterinya, sifat darahnya akan itu sangat bahaya. Tidak ditolak, ya, kehabisan nggak bisa otak, oksigen nggak jantung, tidak bisa ke paru-paru, hitungan menit orbit langsung meninggal. Karena kalau menghadapi kita yang itu langsung tutup tangan, pengikat jantung supaya terang. Yang mau bertanya, silakan. Nah kalau kan sama ya, atau venanya kita, kalau tembak beneran ya langsung. Guru mau bertanya, di mana terjadinya? Saya mau menjawab. Terjadinya dari namanya apa? Bagian bagian mana tempat bisa menjawab paru tempat terjadinya pertukaran darah apa? Oke, ada yang bisa jawab lagi? Kan bagian pilih kanan, pilih kiri, pilih kiri, serambi, kiri. Oh, nah, selain jantung ada organ pembuluh darah, bukan pembuluh darah yang kita ketahui. Jelasin ada 3 pembuluh darah. Siapa yang mau jawab? Ini yang perempuan. Anggi biasanya udah masuk belum? Oh iya. Oke. Oh. Jawab. Macam-macam pembuluh darah apa saja? Langit bisa? Yo, pembuluh darah saja. Pembuluh darah B. Ada pembena, ada pembuluh, kemudian ada pembuluh darah arteri, adalah macam pembuluh darah. Oke ya, semua berlangsung. Oke ya, anak-anak itu tadi menyampaikan terkait peredaran darah. Nanti Pak Guru kirimkan bisa kalian baca dan bisa kerja kesini adanya deportasi di dalam nadar bisa dalam seluruh melalui adanya tung. Kalau tung darah di dalam tubuh kita. Nah, satu tadi ya, ada jantung, ada paru. Nah, paru-paru adalah bentuk ataupun tempat darah maupun yang kan CO2 disebut alfa. Peredaran terlepas pembuluh darah yang mengalir salurannya kapiler yang ada yang ataupun ya jadi pembuluh darahnya kan hari ini semoga untuk sehat ya. Semoga kesehatan kesempatan jadwal ya biar kita nanti bisa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tanya tadi? Guru izin ya.
Bahasa Inggris kirimkan visi no Bu. Anu, Speaking. iya speaking untuk baca ini jenis-jenis toys sama games. Toys 5, gamesnya 5. Siapa itu Bu? Fatah. Bisa nggak tadi rekamannya nih? Tubuh respon kita terhadap alkoholisme, tubuh kita terkadang dalam keadaan ngantuk, akhirnya ada respon menguap. Salah satu namanya ngambil ternyata saat menguap kita juga oksigen dalam tubuh kita. Jadi bernafas sekaligus proses yang namanya tubuh. Jadi varis yang adalah oksigen. Tetapi akan ada di alta itu oksigen semua. Hirup itu ada oksigen, ada karbon, ada nitrogen. Jadi nanti di dalam tubuh kita oksigen yang untuk tubuh kita mana yang tidak nanti di oke ya paham. Oke, yang lain terkait dengan mungkin ada cerita Pak saya pernah tangan kakinya Saya pernah Pak. ya Pak Itu beli. patah. Pak siapa tadi bertanya? Ingat Pak. Bertanya siapa yang Kenzi tanya darah bus memancar. Nah, berarti sifat kemungkinan vena atau aorta yang but. Kalau hanya bus ya sedikit itu hanya pilar pembulukan. Belajar bisa kita amati karena luka. Aris mau tanya Sarafnya apa? Bahaya nggak? ya. Itu bahaya. Biasanya melihat video itu menggores tangannya di pembuluh darah. Pak, jadi Film itu kan ini sekali kenapa? Karena ini ada darah yang besar. Tatkala digores, maka sifatnya bukan mengalir lagi. Kenapa pembuluh darah itu dipompakan? Mestinya Pak Guru bisa. Anak-anak pernah nggak pralon? Nah, pompa dinyalakan, tiba-tiba yang pecah, airnya memancar. Nah, kalau pralon besar, tapi botol kecil hanya merembes saja. Ini pralon yang besar. Kalau kita luka atau puterinya, sifat darahnya akan itu sangat bahaya. Tidak ditolak, ya, kehabisan nggak bisa otak, oksigen nggak jantung, tidak bisa ke paru-paru. Hitungan menit, orbit langsung meninggal. Karena kalau menghadapi kita yang itu, langsung tutup tangan, pengikat jantung, supaya terang. Yang mau bertanya, silakan. Nah kalau kan sama ya, atau venanya kita. Kalau tembak beneran ya langsung. Guru mau bertanya, di mana terjadinya? tahu. Saya mau menjawab. Terjadinya dari namanya apa? Bagian bagian mana tempat bisa menjawab paru tempat terjadinya pertukaran darah apa? Oke, ada yang bisa jawab lagi? Kan bagian pilih kanan, pilih kiri, pilih kiri, serambi kiri. Oh, nah, selain jantung ada organ pembuluh darah, bukan pembuluh darah yang kita ketahui. Jelasin ada 3 pembuluh darah. Ada yang jawab. Siapa yang mau jawab? Ini yang perempuan. Anggi biasanya udah masuk belum? Anggrek keluar Pak. Oh iya. Mana itu? Oke. Belum. Oh. Jawab. Macam-macam pembuluh darah apa saja? Langit bisa? Biru. Yuk, pembuluh darah saja. Pembuluh. Pembuluh darah biru. Ada
ada pembena, ada pembuluh lem, kemudian ada pembuluh darah arteri, adalah macam pembuluh darah. Oke ya, anak semua berlangsentasi. Oke ya, anak-anak itu tadi menyampaikan terkait peredaran darah. Nanti Pak Guru kirimkan bisa kalian baca dan bisa kerja kesini adanya deportasi di dalam nadar bisa dalam seluruh melalui adanya tung. Kalau tung darah di dalam tubuh kita. Nah, satu tadi ya, ada paru. Nah, paru-paru adalah bentuk ataupun tempat darah maupun yang akan CO2 disebut alveoli. Peredaran terlepas pembuluh darah yang mengalir salurannya kapiler yang ada yang ataupun ya, jadi pembuluh darahnya kan hari ini semoga untuk sehat ya. Semoga kesehatan, kesempatan jadwal ya biar kita nanti bisa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tanya tadi? Guru izin live ya. Bahasa Inggris kirimkan visi dong Bu. Speaking. Iya, speaking membaca ini jenis-jenis toys sama games. Toys 5, gamesnya 5. Siapa itu Bu? Bisa nggak tadi rekamannya nih? Ikutkan bagian pilih kanan, pilih kiri, pilih kiri, serambi kiri. Oh, nah, selain jantung ada organ pembuluh darah, sebutkan pembuluh darah yang kita ketahui. Jelasin ada 3 pembuluh darah. Siapa yang mau jawab? Ini yang perempuan. Anggi biasanya udah masuk belum? Oh iya. Oke. Oh. Jawab. Macam-macam pembuluh darah apa saja? Langit bisa? Yo, pembuluh darah saja. Pembuluh darah biru. Ada pembena, ada pembuluh lem, kemudian ada pembuluh darah arteri, adalah macam pembuluh darah. Oke ya, anak semua berlangsentasi. Oke ya, anak-anak itu tadi menyampaikan terkait peredaran darah. Nanti Pak Guru kirimkan bisa kalian baca dan bisa kerja kesini adanya deportasi di dalam nadar bisa dalam seluruh melalui adanya tung. Kalau tung darah di dalam tubuh kita. Nah, satu tadi ya, ada paru. Nah, paru-paru adalah bentuk ataupun tempat darah maupun yang akan CO2 disebut alveoli. Peredaran terlepas pembuluh darah yang mengalir salurannya kapiler yang ada yang ataupun ya, jadi pembuluh darahnya kan hari ini semoga untuk sehat ya. Semoga kesehatan, kesempatan
jadwal ya biar kita nanti bisa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tanya tadi. Guru izin live ya. Ya, Bahasa Inggris kirimkan visi no Bu. anu Speaking. iya speaking membaca ini jenis-jenis toys sama games. Toys 5, gamesnya 5. Siapa itu Bu? Kata Bisa nggak tadi rekamannya nih? Paru. Nah, paru-paru adalah bentuk ataupun tempat darah maupun yang akan CO2 disebut alfa. Peredaran terlepas pembuluh darah yang mengalir alurannya kapiler yang ada yang ataupun ya jadi pembuluh darahnya kan hari ini semoga untuk sehat ya. Semoga kesehatan kesempatan jadwal ya biar kita nanti bisa kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tanya tadi. Guru izin live ya. ya, Bahasa Inggris kirimkan visi no Bu. anu Speaking. iya speaking membaca ini jenis-jenis toys sama games. Toys 5, gamesnya 5. Siapa itu Bu? Kata Bisa nggak tadi rekamannya nih? Bahasa Inggris kirimkan visi no Bu. anu Speaking. iya speaking membaca ini jenis-jenis toys sama games. Toys 5, gamesnya 5.
Siapa itu Bu? Fatah. Bisa nggak tadi rekamannya nih?